Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita kedatangan mobil Honda Odyssey dengan keluhan ketika kita nyalakan AC. Di sini kita menggunakan angin nomor 1, temperatur maksimal. Di depan terdengar suara berisik, kayak terdengar suara selip gitu. Terus setelah ada suara seperti itu, nanti kecium bau gosong atau bau kebakar, ya bahasannya sangit. Nah, jadi nanti kita harus cek ke depan apa penyebab dari bunyi tersebut. Oke, langsung kita ke depan cek. Setelah bautnya udah kita lepas, ini pengangkatan kompresor karena panas kita menggunakan kain. Coba kita cek penyebab dari ada suara gesekan. Jadi seperti ini, ketika kita nyalakan AC, as tengahnya nggak ikut muter, jadi cuma centerpiece luarnya aja yang muter. Jadi as kompresor tengahnya nggak ikut muter. Di situ jadi terdengar suara selip. Kasus seperti itu sangat sering terjadi di mobil-mobil yang lain kayak mobil twin cam Kijang lama, itu sangat sering terjadi. Kalau menggunakan pakai centerpiece TC yang tengahnya karet seperti itu sangat sering terjadi. Ya, coba ini kita cek apakah kompresornya juga ikut trouble atau memang betul-betul dari centerpiece-nya aja yang rusak. Ini tadi setelah kita cek penyebab seperti itu, ternyata karena ada oli power steering di atas yang bocor. Jadi bocornya itu netes ke centerpiece. Ini jadi efeknya centerpiece-nya rusak seperti itu, jebol. Terus setelah kita putar juga bearingnya, itu seret, agak kasar juga bunyinya karena selip panas. Itu pelumas bearingnya nggak ada. Coba nanti kita buka. Itu solusi nanti seperti ini, kita bisa ganti satu set. Kita ada barangnya satu set magnet clutch mobil Audi. Atau bisa nanti kita ganti bearing sama spool beserta centerpiece-nya. Jadi nanti tergantung orangnya mau minta yang gimana. Kalau kita mau ganti satu set, kita udah ready, langsung kita ganti. Tapi kebutuhan orang kita nggak tahu. Nanti kita tanyain mau diganti satu set atau cuma diganti part bearing, spool sama centerpiece. Itu kita juga nanti jamin awetnya, karena nanti sebelum kita pemasangan, pulinya harus kita bubut terlebih dahulu. Ini cara pelepasan seperti ini. Kita menggunakan teleker kaki 3. Tujuannya biar mudah cara pelepas puli. Jangan sampai ketika pelepasan puli Anda menggunakan palu, terus Anda pukul-pukul poli AC, nanti efeknya ke poli AC nya yang tidak center. Jadi tidak disarankan buat dipukul pakai palu. Jadi pakai pleker kaki 3 seperti ini caranya. Oke, jika ada pertanyaan silahkan Anda komentarkan. Jangan lupa like, komen, subscribe channel ini biar terus berkembang, biar kami semangat membawakan konten-konten kerusakan seputar AC mobil. Ayo silakan yang Anda mau tanyakan seputar AC, silakan Anda bisa komentarkan. Jadi setelah kita lepas, kita udah bisa lihat spoolnya ternyata udah gosong, kebakar seperti ini. Ini efek dari selip antara puli sama centerpiece. Jadi kebakar spoolnya. Ini tadi kita cek juga belum mati spoolnya, tapi kondisinya udah seperti itu. Nanti kita ganti. Untuk part kayak spool, centerpiece, dan bearing, itu spare part ini sangat banyak terjual terpisah. Itu kayak spoolnya itu jual terpisah, itu yang merah. Terus centerpiece itu sangat banyak persamaannya dengan mobil-mobil yang lain. Setelah kita konfirmasi ke pemilik mobil, jadi kita yang pertama sarankan buat ganti magnet clutch satu set. Ternyata orangnya nggak mau karena ada beberapa hal yang mungkin dari ekonominya yang belum ada persiapan.
Terus kita yang kedua tawarkan buat ganti bearing sama spool dan centerpiece. Itu nanti kita bisa pakai spare part yang kayak gitu. Jadi banyak banget persamaan mobil ini. Tapi sebelum nanti kita pemasangan, poli itu harus kita bubut terlebih dahulu. Tujuannya biar apa? Tujuannya biar poli sama centerpiece ketika kita nyalakan AC agak selip. Jadi nempel bener-bener 100% nempel antara poli dan centerpiece. Jadi buat mobil Anda yang kasusnya sama seperti ini, diharap ketika Anda pemasangan seperti itu harus dibubut terlebih dahulu. Karena permukaan centerpiece yang baru sama permukaan puli yang lama itu gak bakalan rata ausnya atau kerataannya. Jadi kenapa kita bubut? Oke, ini kita pemasangan spool. Ini jadi pemasangan spoolnya cukup mudah, kita pasang terus pakai snap ring kita kancing. Kita lagi tunggu puli yang tadi kita bubut. Terus setelah kita cek ternyata penyebab terjadinya gesekan atau pulinya kebakar meleleh karena oli power steeringnya tadinya di sini bocor. Jadi bocornya oli power steering netes ke kompresor. Jadi kompresornya selip ketika dinyalakan AC, putaran selip jadi kebakar. Dan ini hasilnya ketika kita bubut puli AC-nya seperti ini. Jadi permukaan antara puli sama centerpiece itu rata. Jadi ketika kita nyalakan AC, nempel antara kedua part itu nempel 100%. Itu kenapa kita harus bubut terlebih dahulu. Oke, ini untuk pemasangan centerpiece, kita juga harus memperhatikan jarak antara centerpiece sama puli. Kita pasang sedekat mungkin, tapi gak ada gesekan. Tujuannya biar nanti pas ketika kita nyalakan AC itu bunyi ceplak, gak terlalu bunyi, terus sama tarikan magnetnya gak terlalu berat. Jadi kita setting sedekat mungkin tetapi gak ada gesekan. Terus efeknya ketika kita pemasangan centerpiece, jarak antara puli sama centerpiece-nya terlalu renggang atau longgar, itu nanti efeknya ke ketika kita nyalakan AC kadang dingin, kadang tidak. Jadi kadang tidak. Itu karena tarikan spoolnya gak kuat narik centerpiece yang jaraknya agak terlalu jauh. Nah, jadi seperti itu. Jadi setelah kompresornya kepasang sama selangnya udah kepasang, langkah selanjutnya yaitu kita pengisian oli dan freon. Nah, karena tadinya di sini freonnya masih ada, itu masih dingin. Jadi penyebabnya karena tadi centerpiece-nya jebol, bukan karena freonnya habis. Jadi nggak ada kebocoran. Jadi kita nggak usah cek bocor karena tadinya nggak bocor. Kita langsung pengisian oli dan freon. Kita menggunakan alat recovery digital. Jadi kita settingnya menggunakan alat digital kayak oli, kayak freon, kita udah setting. Untuk kebocoran oli power steering udah kita udah bagus, udah gak ada rembesan. Jadi buat mobil Anda yang power steeringnya rembes, terutama di atas kompresor, segera perbaiki power steering Anda biar nanti kasusnya gak sama seperti mobil Odyssey ini. Itu karena oli power steering sangat berpengaruh di putaran kompresor. Setelah kita cek juga untuk suhu dinginnya 3,4 derajat. Ini posisi kita jam 3 sore. Ini kita bisa lihat triknya trik banget. Ini kita juga udah kedinginan gigil, apalagi kalau malam. Jadi kalau ada pertanyaan silahkan Anda komentarkan.
nanti kita sharing-sharing bareng seputar kerusakan AC mobil. Cukup sekian video kali ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.